Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iis Anawati dengan NIM 7211419020 dari kelas akuntansi B 2019. Di sini saya akan melanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen memasuki proyek kelima yakni formulir pembelian buku web atau HTML. Nah, untuk contoh, di sini contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Nah, formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Nah, 5 teknik tersebut antara lain ada yang pertama field text, ada menu drop down, ada tombol radio, ada kotak cek, dan ada kotak teks. Nah, untuk field text ini sendiri, ini misalnya untuk menuliskan field name, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Nah, untuk di menu drop-down ini seperti field what course are you taking. Nah, ini mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling eksklusif lainnya. Sedangkan untuk di tombol radio ini, misalnya untuk field what type of book do you prefer? Nah, ini sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Untuk di kotak teks ini, misalnya untuk field what else would you like? Nah, ini serupa dengan tombol radio, tetapi dalam kotak teks ini pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Untuk di kotak teks ini digunakan untuk mengisi komentar. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa baris data dalam satu input. Nah, untuk masing-masing dari kelima teknik tersebut memiliki kelebihannya tersendiri. Nah, untuk di menu drop-down ini menawarkan jawaban yang saling melengkapi, sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Ini seperti jika terdapat 50 atau lebih pilihan, misalnya memilih negara bagian untuk alamat surat. Menu drop-down lebih baik dibandingkan dengan tombol radio. Akan tetapi, tombol radio memiliki kelebihan yakni dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada satu tayangan. Nah, area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah alamat tersebut menjadi beberapa bagian kota, negara bagian, dan seterusnya. Nah, pada pilihan jenis field harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Nah, untuk di bagian-bagian formulir contoh ini, formulir ini dimulai seperti pada proyek 3 yang sebelumnya ini. Nah, perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 50 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Nah, baris ke-13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Perhatikan bahwa tipe input adalah teks, yang memberitahu browser web hanya pengguna akan memasukkan teks ke dalam field input. Perintah ini memungkinkan input berukuran 35, sehingga maksimal 35 karakter dapat dimasukkan ke dalam teks tersebut. Lalu, perhatikan juga bahwa baris 20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Nah, baris halaman web berikutnya ini menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa. Nah, pada baris 23 hingga 29 ini menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Untuk menu drop-down juga disebut kotak pilihan, karena memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Nah, pada baris 23 hingga 29 ini tadi terdapat perintah awal dan akhir, dan masing-masing pilihan pada daftar pilihan memiliki awalan dan akhirannya masing-masing. Nah,
Untuk baris selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas ataukah buku baru. Nah, di dalam sini terdapat beberapa fitur. Yang ini ada 4 fitur penting yang harus ada di dalamnya. Antara lain ada jenis field, ada nama field, ada nilai field, dan fakta bahwa pilihan use terpilih sejak awal. Jadi lebih prefer ke memilih buku bekas. Nah, untuk nama field atau prefer ini adalah nilai yang sama pada baris 33 dan 35. Yang ini menggunakan nama field yang sama menyebabkan pilihan-pilihan tombol radio bersifat eksklusif antara satu sama dengan yang lainnya. Nah, ketika field value pada baris 33 memberikan nilai U atau nilai U ini pada field prefer ketika lingkaran sebelum kata use dipilih. Nah, untuk kata check pada baris ke-33 ini menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Jadi, kalau kata check ini menyebabkan terpilihnya kata use dari awal kayak gitu. Nah, untuk baris 39 dan 41 ini membuat kotak check pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Pada baris 43 hingga 45 ini meminta komentar tambahan dari siswa. Baris 44 ini terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Nah, dua jenis input khusus yang dibutuhkan di sini untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan formulir ini ada dua, yaitu ada submit dan reset. Nah, untuk baris 49 ini menampilkan perintah submit yang menghasilkan nilai submit value to be processed yang akan ditampilkan. Nah, untuk sedangkan pada baris 47 ini menampilkan perintah reset yang menampilkan frase reset value dan submit pada perintah tombol. Nah, dengan adanya kita mengeklik tombol ini, maka kita akan mereset ulang semua pilihan kepada isian awal yang diberikan dalam perintah HTML. Nah, ini serupa dengan ketika seorang pengguna menghapus semua jawaban dari formulir kertas. Nah, cara menyimpan contoh ini, yang pertama langkah-langkahnya itu kita harus menyimpan dahulu dokumen sebagai file HTML. Lalu kita masukkan nama file seperti book.html, tetapi tanpa tanda kutip. Lalu kita pilih file, lalu save as, dan kita filenya itu pilih ke alt files file biar mudah untuk dideteksi. Lalu kita melakukan pengodaan. Nah, pengodaan ini harus di-set ke ANSI atau ANSI. Nah, bagaimana sih cara kita untuk melihat halaman web? Nah, untuk melihat halaman web itu, setelah halaman web disimpan, perlu diperiksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Nah, caranya itu kita buka browser web, lalu tinggal kita pilih perintah file diikuti dengan subperintah open. Nah, nanti filenya itu akan terbuka. Nah, ketika file terbuka, atau ketika nama file atau browse untuk menemukannya, dan klik tombol OK. Nah, gitu. Jadi ini kalau tinggal kita search nama file kita yang mau dicari itu apa, langsung kita tinggal OK. Nah, terus tinggal kita perintah tadi open. Nah, jika kita perlu membuat beberapa koreksi atau perbaikan, pilihlah editor di Notepad lagi dan editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut kembali. Kalau kalian mengoreksi tapi tidak kalian simpan lagi, maka percuma saja perubahan atau koreksi yang Anda buat nanti, karena akan tersimpan seperti semula alias masih ada beberapa kesalahan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam perkataan maupun kesalahan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.